Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ayahanda Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Abdul Mu'ti, yang kami hormati narasumber. Yang pertama ada Bapak Dr. Hamim Ilyas dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Kemudian yang kedua ada Bapak Dr. Tafsir dari Ketua PWM Jawa Tengah. Dan yang ketiga ada Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid yang kebetulan masih dalam perjalanan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya, atas nikmatnya kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangannya kita dapat dibawa dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin jamaah pengajian bulanan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dirahmati Allah, saya sebagai MC akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga acara inti yaitu prakata dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan penyampaian materi dari para narasumber, dan acara yang terakhir doa dan tutup. Mari kita mulai pengajian bulanan PP Muhammadiyah ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yakni pembacaan kalam ilahi yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Hasib Sofyan. Kepada Ustadz Hasib Sofyan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih نزل
نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah pengajian bulanan pimpinan Pusat Muhammadiyah, perlu diinformasikan bahwa pengajian bulanan pimpinan Pusat Muhammadiyah disiarkan secara live di TV Muhammadiyah yang disponsori oleh Suara Muhammadiyah, syiar Islam berkemajuan. Hadirin, menginjak kepada acara selanjutnya, yakni prakata dari pimpinan Pusat Muhammadiyah yang insya Allah akan mengantar kita sebelum masuk materi terhadap tema yang diangkat dalam pengajian ini, yakni beragama yang mencerahkan. Seperti kita tahu bahwa tema ini pernah juga dibahas dalam pengajian sebelumnya, dan tema ini adalah tema dari kegiatan Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu. Jadi saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang mengisi pengajian bulanan dengan tema ini ada 2 orang. Yang pertama Profesor Amin Abdullah, kemudian yang kedua Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau Agim. Nah, tapi kemudian
timbul pertanyaan, kenapa kok tema ini diangkat lagi mungkin begitu. Ada apa gitu. Ada apa? Nah, tapi yang jelas bahwa beragama yang mencerahkan merupakan salah satu tujuan atau salah satu dari cara metode dakwah Muhammadiyah. Nah, mungkin tak berlama-lama untuk prakata dari pimpinan Pusat Muhammadiyah insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Abdul Mu'ti. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Yang kami hormati narasumber pengajian bulanan pada malam hari ini, hadir bersama kita Pak Dr. Hamim Ilyas. Beliau Wakil Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis buku yang baru saja terbit itu judulnya Fikih Akbar. Itu saya agak promosi buku itu, layak dibaca dan perlu. Yang kedua Pak Dr. Andes Haji Tafsir MAG, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Senior saya dulu di Pemuda Muhammadiyah dan senior saya di IMM. Jadi yang mengajak saya ke IMM itu Mas Tafsir. Dan sekarang beliau masih Ketua PWM Jawa Tengah dan sehari-hari dosen di UIN Wali Songo Semarang. Mas Tafsir ini satu-satunya PWM yang ahli tafsir. Karena namanya Pak Tafsir. Nah, moderator Saudara Robi. Robi ini saya kenalkan Sekjen DPP IMM. Jadi kalau tadi masih agak canggung-canggung karena masih IMM. Tapi insya Allah seiring waktu nanti dia akan mulai jadi raja panggung. Hadir bersama kita juga para tokoh pimpinan Muhammadiyah dari beberapa wilayah dan juga bersama kita hadir Pak Sekjen Kemendikbud, Pak Dr. Didik Suardi bersama kita. Juga dari ini hadir dari Cilacap, Bogor, kemudian mana lagi nih? Surabaya. Oh ya betul, Surabaya, tapi sebagai PP Pemuda Muhammadiyah. Kemudian biasanya ada hadir juga para tokoh dari Muhammadiyah yang ada dari Mahkamah Agung ini, hadir kita di Mahkamah Agung. Kemudian tentu Pak Dr. Ziyad. Ini Pak Ziyad ini dalang. Dalang itu dai petualang. Bukan si pulang tapi dai petualang karena beliau paling sering ke daerah-daerah pedalaman dan baru saja cerita bagaimana beliau berdakwah di daerah Nusa Tenggara Barat yang satu desa itu hanya ada satu musola ya Mas. Satu musola itu pun jauh dari memenuhi standar. Saya sengaja cerita ini karena ada Pak Tafsir. Pak Tafsir ini PWM Jawa Tengah, salah satu PWM yang terkaya di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu tidak lupa kami menyapa pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Tadi disampaikan oleh Saudara Robi, tema ini memang seperti mengulang tema sebelum sidang Tanwir tentang beragama yang mencerahkan. Hanya saja poinnya sebenarnya pengajian malam ini tentang hasil Tanwir, khususnya tentang risalah
pencerahan yang merupakan salah satu dari keputusan strategis Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu pada bulan Februari yang lalu. Risalah pencerahan itu membahas tema-tema dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan bagaimana implementasi atau aktualisasi dari beragama yang mencerahkan itu dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik dan dalam bidang kehidupan kebangsaan secara keseluruhan. Memang sengaja tema ini kita angkat karena paling tidak dalam kurun waktu 2-3 bulan yang terakhir ini, energi kita sebagai umat dan sebagai bangsa itu tersedot begitu luar biasa ke wilayah-wilayah politik. Sampai energi kita itu seakan-akan terkuras di situ. Dan di Muhammadiyah pun ternyata polarisasi perbedaan pilihan itu ternyata tidak jauh beda juga dengan ormas yang lainnya. Bahkan ada satu grup WA yang itu sampai ditutup karena ketegangan itu. Pak Habib mungkin salah satu yang ada di situ. Tidak boleh sebut nama ya Pak. Dan banyak juga yang left group karena tidak tahan, mendidih setiap kali baca WA itu. Jadi isinya itu berbicara mengenai kalau grup itu kebanyakan di 01, ya 02 itu jelek semua. Kalau grup itu di 02, 01 juga jelek semua gitu. Sehingga kalau membaca satu grup itu memang pikirannya kemudian menjadi begitu emosional mendukung salah satu. Nah, ternyata setelah saya amati, warga Muhammadiyah yang selama ini dinilai sebagai kelompok yang rasional itu, kalau sudah menyangkut pilihan itu juga ya tidak jauh beda sama yang lain gitu. Jadi ternyata luar biasa itu. Dan karena militansinya itu, apa-apa juga ditafsirkan. Ada Pak tafsir di sini. Jadi tadi ada yang nyapa secara bercanda itu. Biasanya kalau saya pengajian di sini kan selalu pakai batik Muhammadiyah. Hari ini tidak, pakai kemeja, pakai baju koko putih. Itu juga ditafsirkan lain itu. Padahal saya itu belum ganti baju dari sholat Jumat tadi gitu. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Cuma ya begitulah kalau orang itu sudah berpolitik kan. Bahkan kalau kita tarik kepada sejarah misalnya, sahabat-sahabat Nabi sekalipun, itu perdebatan pertama yang membuat perpecahan di antara para sahabat itu kan juga persoalan politik. Yang warisan konflik yang terjadi pada masa generasi awal itu pun sampai sekarang masih kita warisi konflik itu. Kalau kita membaca misalnya riwayat di dalam Tarikh Tobari ya Pak Hamim ya, perdebatan yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah wafat itu kan soal siapa yang paling berhak untuk menjadi khalifah. Bahkan di dalam riwayat Tobari disebutkan sampai beberapa hari jenazah Nabi Muhammad itu tidak langsung dimakamkan karena orang berdebat mengenai siapa yang berhak menjadi khalifah itu. Bahkan kalau saya baca di dalam bukunya Muhammad Ayub itu, Crisis in Muslim History, itu perdebatannya juga luar biasa alot. Sampai persoalan-persoalan syu'ubiyah, qabailiyah, yang pada zaman Nabi Muhammad itu secara sangat luar biasa dapat diselesaikan, karena soal sentimen politik itu juga bangkit kembali. Yang turunannya itu sangat serius. Munculnya hadis-hadis palsu atau hadis yang dipalsukan. Hadis palsu itu hadis hoax, kira-kira begitu. Hoax.
Yang itu memang Nabi tidak mengatakan itu, tapi orang atas nama Nabi menyampaikan itu seakan-akan Nabi mengatakan itu kan hoax namanya. Kan kategorinya ada dua, ada hoax, ada disinformasi. Kalau disinformasi itu mengatakan begitu tapi disalahkan sedikit. Kalau hoax itu memang Nabi tidak mengatakan itu, tetapi dikatakan sesuatu atas nama Nabi untuk kepentingan politik. Sehingga sampai ada hadis mutawatir yang kalau menurut para ahli hadis itu masuk kategori mutawatir lafzi. Mutawatir itu kan ada dua, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi itu yang dia memang mutawatir secara lafat. Lafatnya itu sama. Kalau mutawatir maknawi itu mutawatir dilihat dari sisi rawinya tetapi redaksinya berbeda walaupun substansinya sama. Ya dikit-dikit saya agak bahas hadis lah gitu. Walaupun saya itu tidak ahli hadis tapi ahli hadas. Hadis mutawatir itu kan berbunyi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu. Nah, itu kan hafal Robi ini. Ya, Robi ini UIN juga, jadi hadisnya agak banyak hafalannya. Memang IMM itu harus banyak ayat dan hadis. Kalau enggak nanti diragukan ke Muhammadiyahannya. Jadi barang siapa yang berbohong atas nama aku, atas nama Nabi, maka hendaknya dia reserve tempat duduknya di neraka. Itu mutawatir lafzi hadis itu. Tetapi ternyata hadis yang mutawatir lafzi itu pun oleh para sahabat Nabi karena politik yang luar biasa itu pun tidak dihiraukan. Nah, termasuk hadis yang populer soal Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Itu kan dijelaskan nanti umat Yahudi dulu itu pecah jadi 72. Umat Islam itu pecah jadi 73. Yang 72 sesat, yang satu saja yang tidak. Nah, kemudian mulai ada dialog kan. Nah, yang dialog itu menurut sebagian ahli hadis itu tidak ada. Siapa satu yang selamat itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikejar lagi. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang ikut saya dan para sahabat. Hadis tentang ini itu dipakai untuk memukul kelompok yang tidak Ahlus Sunnah. Karena waktu itu ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Syiah dan kelompok-kelompok yang lainnya itu. Yang kalau kita baca di dalam bukunya Yusuf Qaradawi, hadis itu dinyatakan dhaif oleh Yusuf Qaradawi itu. Karena dimulai dengan pernyataan sataftariku ummati, umatku akan pecah. Tafarruq itu beda dengan ikhtilaf. Yusuf Qaradawi dalam buku dia Fiqhul Ikhtilaf itu membahas khusus hadis itu. Yang menurut beliau hadis itu dhaif karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Karena tafarruq itu tidak boleh. Kalau ikhtilaf itu tidak bisa dihindari. Sehingga hadis itu menurut Qaradawi seakan melegalkan tafarruq. Kalau tafarruq itu kan bercerai-berai. Kalau ikhtilaf itu berbeda-beda. Orang berbeda belum tentu bercerai. Nah, yang sekarang ini sepertinya terjadi perbedaan itu menjadi sebab terjadinya perpecahan. Nah, Muhammadiyah itu paling tidak saya secara pribadi lah itu merasakan ketegangan menjelang 17 April ini tertinggi dalam sejarah saya di PP Muhammadiyah. Nah, pertanyaannya what's going on? Nah, kira-kira gitu. Atau dalam bahasa kerennya itu what's up gitu. Maksudnya WhatsApp bukan WhatsApp tapi WhatsApp, maksudnya apa yang terjadi gitu. Jangan dibaca WhatsApp, kalau WhatsApp kan yang gambarnya keluar-keluar itu. Karena itu maka tema ini oleh Pak Ketua Umum diminta untuk diangkat kembali untuk mengajak kita kepada sebuah kesadaran bersama bahwa politik itu menurut manhaj Muhammadiyah adalah sesuatu yang masuk dalam ranah muamalah dunyawiyah. Dan kalau muamalah dunyawiyah itu berlaku kaidah yang diambil dari hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nanti baca lagi lah manhaj Muhammadiyah itu.
Dan di dalam pedoman hidup warga Muhammadiyah juga disebutkan berpolitik itu bagian dari kita berdakwah, bukan tujuan. Sehingga karena itu maka kalau ada yang beda-beda pilihan, anggap saja itu sebagai bagian dari ijtihad masing-masing anggota dalam bidang muamalah. Jadi jangan dibawa ke ranah akidah. Cuma yang sekarang ini nampaknya terjadi, yang muamalah itu seperti yang akidah. Kalau akidah itu kan memang harus pemurnian, karena murni maka nggak boleh ada yang di luar. Kalau nggak di luar berarti nggak murni gitu. Nah, yang penting lagi pada konteks ini adalah bagaimana Muhammadiyah itu justru bisa tampil menjadi kelompok yang menjadi contoh, menjadi uswah bahwa beda-beda itu tidak boleh membuat kita tafarruq. Nah, karena itu supaya ini ada sedikit ngajinya gitu. Saya ngutip beberapa ayat di dalam surah Fatir. Dalam surah Fatir itu ada beberapa metafor yang menunjukkan dan mengajak kita berpikir secara sangat serius perbedaan. Yang pertama, wa ma yastawil a'ma wal basir. Surat Fatir ayat 19. Maka apakah sama orang yang buta dengan orang yang bisa melihat? Jawabannya ya tentu tidak sama kan gitu. Diperkuat lagi pertanyaan retorik atau istifham ingkari itu pada ayatnya 20 dengan walad dulumatu walan nur. Apakah sama kegelapan dengan cahaya? Apakah sama keadaannya gelap gulita itu dengan keadaan yang terang benderang? Apakah sama orang yang tersesat dengan orang yang mendapatkan pencerahan? Jawabannya tentu tidak sama. Kemudian waladzillu walal harur, dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas. Kemudian yang ke-22, wa ma yastawil ahya walal amwat, juga tidak sama antara yang hidup dengan yang mati. Sampai agak panjang ayatnya, yang pada ayat yang ke-28 kemudian disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi tidak sama orang yang tercerahkan dengan yang tidak tercerahkan itu. Tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Lah kok ini yang tercerahkan dengan tidak tercerahkan kok sama? Mesti ada something wrong ini. Nah, oleh karena itulah maka tema ini kita angkat kembali supaya kita berada pada sebuah kesadaran bersama bahwa kelompok tercerahkan ini itu memang harus menjadi suluh, menjadi pemandu untuk kita ini bagaimana bersikap secara islami dan bagaimana kemudian bisa tetap berada pada khitoh. Saya kan jarang menjelaskan makna khitoh ya, taunya kan khitoh itu kan seringkali dikaitkan dengan NU karena ada khitoh NU. Padahal Muhammadiyah juga khitoh, yang khitoh itu kan artinya garis lurus. Di Quran itu saya menemukan hanya satu kali kata-kata khitoh itu. Garis lurus. Jadi Muhammadiyah itu garis lurusnya itu di situ. Nah, kalau ada yang kesana kemari itu bagian dari bermuamalah. Kira-kira ke Menteng ini ada yang naik taksi, ada yang naik Mercy, ada yang naik Grab dan sebagainya. Itu soal pilihan kendaraan, tapi tujuannya sama semua ke PP Muhammadiyah untuk pengajian. Jadi jangan salahkan yang naik Grab itu, oh itu kan kendaraannya orang miskin gitu. Kemudian dia jawab, ini kan kendaraan anti macet dan anti mabuk gitu. Nggak ada kok naik Grab mabuk, kan tidak ada. Itu soal pilihan saja, tapi tujuan kita sama. Oleh karena itulah maka pada konteks ini nanti biar diurai oleh para narasumber kita, insya Allah nanti Pak Dr. Hidayat Nur Wahid juga akan bergabung bersama kita. Beliau menyampaikan ke saya ngisi dulu pengajian Isra Mi'raj, tapi nanti akan bergabung. Bagaimana kita ini menjawab apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu.
bagaimana kelompok yang berilmu ini berbeda dengan yang tidak berilmu. Yang dengan redaksi yang agak berbeda itu disebut di dalam Az-Zumar ayat 9. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dan yang senantiasa ingat kepada Allah itu adalah hamba-hambanya yang cerdas. Kalau yang satu fatir tadi disebut dengan al-ulama, yang ini disebut dengan ulul albab, yang maknanya itu hampir sama, murotif, merujuk kepada pengertian orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tercerahkan, yang hidupnya senantiasa dekat dengan Allah. Pada konteks inilah nanti Pak Tafsir dengan Pak Hamim akan menjelaskan itu. Pak Hamim ini satu-satunya pengurus majelis tarjih yang namanya ada di Quran. Hamim itu ada di Quran itu. Nanti surat apa beliau yang menjelaskan sendiri itu. Dan artinya apa Hamim itu? Hanya Allah yang tahu artinya. Sama dengan alif lam mim itu. Al-Muqatta'at itu kalau yang saya tahu ada 29 kali. Jadi pembuka surat dari 114 surat itu ada 29 surat yang dimulai dengan Al-Muqatta'at. Salah satunya Hamim, ini beliau ini. Gitu. Saya kira saya harus berhenti sampai di sini sebelum saya menjadi penceramah tambahan pada malam hari ini. Dan karena itu maka izinkan saya atas nama PP Muhammadiyah pertama menyampaikan salam dari Pak Ketua Umum. Beliau tidak bisa bersama kita malam ini karena ada acara di Purworejo. Kemudian besok nyambung di Purwokerto untuk di Purworejo itu meresmikan Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Jadi Muhammadiyah itu membangun terus. Siapapun presidennya membangun jalan terus. Itulah hebatnya Muhammadiyah itu. Kemudian besok beliau melantik Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang sebelumnya Allah yarham Bapak Dr. Samsul Hadi Ilyas wafat. Kita doakan beliau husnul khotimah dan amal jariahnya senantiasa menjadi amal jariah beliau yang mengantarkan beliau ke tempat terbaik di sisi Allah. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan perjuangannya. Saya lupa menyebut hadir di sini juga ada Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. ini Dr. Zainuddin. Nah, ini udah rektor dia. Jadi kepala kantor naik jadi rektor. Kampusnya di mana nanti cari di Google. Institut Bisnis Muhammadiyah. Kami menyampaikan terima kasih juga kepada TV-mu dan juga Suara Muhammadiyah yang telah menjadi mitra kami dalam pengajian ini, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu secara khusus untuk menghadiri pengajian bulanan PP Muhammadiyah pada bulan April ini. Nanti untuk yang Mei itu kita tunggu pengumuman berikutnya, apakah nanti kita ada pengajian atau tidak, karena insya Allah sesuai dengan perhitungan hisab PP Muhammadiyah, insya Allah puasa akan kita mulai 1 Ramadan. Kita mulai 1 Ramadan yang insya Allah bertepatan dengan tanggal 6 Juni. 6 Mei, mohon maaf. Oh, itu Idul Fitri ya. Waduh, puasa aja belum sudah mulai mikir hari raya. Sudah mau lebaran. Saya ditanya oleh beberapa anggota apakah nanti sama dengan pemerintah. Saya bilang saya tidak tahu dan tidak tahu menau. Karena bagi Muhammadiyah yang penting tarjih itu. Pemerintah kapan terserah Pak Menteri. Kemudian yang kedua, ya kalau nanti kita selenggarakan ya masih ada waktu hari Jumat tanggal 3 Mei. Nah, apakah 3 Mei nanti mau pengajian dan tidak, nanti nunggu kesepakatan dari PP gitu. Tapi pada tanggal 3 Mei insya Allah sudah agak dingin lah gitu. Karena sudah melewati 17 April. Atau malah makin panas saya juga nggak tahu. Karena hasilnya sudah diketahui. Kalau yang persidangan sudah diketahui.
Kalau yang DPR kan belum, tapi ya kita tidak tahu persis, nanti nunggu kesepakatan PP saja. Tapi yang terakhir saya berpesan kepada warga persyarikatan, marilah kita jaga kerukunan, kita jaga persatuan, kemudian berpartisipasi aktif dalam proses pemilu ini. Untuk memilih legislatif ya sudah ada edaran PP yang masih berlaku, saya kira ya pilih kader yang terbaik, sehingga mudah-mudahan kita memiliki semakin banyak kader persyarikatan yang bergerak dalam ranah dakwah di bidang politik kebangsaan dan juga di dalam bidang-bidang yang lainnya yang juga tidak kalah pentingnya. Saya kira demikian, mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan dan tutur kata yang kurang berkenan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh hadirin dan pemirsa TV-mu, jamaah pengajian PP Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat menghadiri pengajian untuk tholabul ilmi yang populer diterjemahkan dengan menuntut ilmu. Cuma ada yang mengusulkan supaya menuntut diganti, karena salahnya ilmu itu apa kok dituntut. Tapi itu populer terjemahannya ya tholabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat ibadah menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, selamat datang Pak Hidayat. Dalam kesempatan pengajian ini, saya menyampaikan pembahasan tentang beragama yang mencerahkan dari perspektif teologi, dari perspektif ajaran agama. Yang sebetulnya dari perspektif teologi pun pintu masuknya macam-macam, tapi saya mengambil pintu masuk paradigma agama Islam, pandangan fundamental tentang agama Islam, atau pandangan yang mendasar tentang agama Islam, yang mendasari semua ajaran. Yang ketika mendasari semua ajaran, maka berarti juga mendasari keberagamaan. Karena kita beragama itu berdasarkan ajarannya. Yang keberagamaan itu bisa meliputi pengakuan agama, itu melalui syahadat, pengetahuan agama, penghayatan agama, penyampaian agama, dan pengamalan agama. Yang 5 hal tadi itu berdasarkan ajaran, yang ajaran agama Islam sebetulnya itu harus dikembangkan berdasarkan paradigma agama Islam. Pandangan yang mendasar tentang agama Islam yang dalam Al-Quran dinyatakan dalam ayat yang sangat populer. Kita semua sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu Muhammad. Allah menyebut dirinya dengan kata ganti orang pertama jamak, litakzim, untuk menunjukkan keagungan. Kalau kita ya,
Kalau zaman dulu ketika saya nulis skripsi itu masih populer. Kalau menyebut saya, aku merasa nggak pantas. Tapi menyebutnya itu kami. Yang kami bagi generasi saya, yang belum generasi milenial itu menyebut diri sendiri dengan kata ganti orang pertama jamak untuk menunjukkan rendah hati. Tapi kalau Allah menyebut dirinya dengan kata ganti jamak litaklim untuk menunjukkan keagungan. Hingga Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW dengan berangkat dari keagungan. Karena berangkat dari keagungan, illa rahmatal lil alamin. Kecuali sebagai rahmah bagi seluruh alam. Dan ini pola kalimatnya nafyu wal istithna, menafikan dan mengecualikan atau mengisbatkan. Yang dalam bahasa Arab ini termasuk pola al-hasr untuk menyatakan pembatasan dan ada maksudnya. Seperti kalimat tauhid kita itu pola kalimatnya juga nafyu istithna. La ilaha illallah. La ilaha tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Yang pola kalimat ini untuk menunjukkan bahwa kualitas yang diakui adalah kualitas yang disebutkan dalam ungkapan atau kalimat itu. Sehingga la ilaha illallah itu berarti penegasan bahwa yang memiliki kualitas ketuhanan hanya Allah. Selain Allah tidak memiliki kualitas ketuhanan. Yang untuk agama Islam sebagai isi dari kerasulan Nabi Muhammad SAW, kualitas yang diakui adalah rahmat. Dan rahmat pun bukan asal rahmat, tapi rahmat lil alamin. Yang rahmat ini dalam bahasa Arab pengertiannya kalau dalam Al-Asfahani adalah rikotun taqtadil ihsana ilal marhumi. Rikotun perasaan halus, yaitu perasaan cinta atau sayang atau kasih. Taqtadhi yang mendorong, al-ihsana untuk memberikan kebaikan yang nyata, ilal marhumi kepada yang dikasihi. Sehingga rahmat ini konsep cinta, istilah untuk menyebut cinta yang ekspresinya adalah memberikan kebaikan nyata kepada yang dikasihi. Kebaikan nyata itu apa? Dipertegas dalam pengertian rahmat yang diberikan oleh Imam Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun. Rahmat adalah an-nikmatu alal muhtaji, anugerah kepada pihak yang membutuhkan. Sehingga kalau dua pengertian rahmat ini digabungkan, maka berarti rahmat itu adalah cinta yang ekspresinya adalah memberikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan orang yang dikasihi. Kita yang sudah berkeluarga, memiliki suami, istri, dan itu cinta kita kepada pasangan kita itu ada yang disebut rahmat. Itu memberikan kebutuhan pasangan kita. Cuma dalam surat Ar-Rum untuk kehidupan yang sakinah
tidak cukup kalau rahmat saja, tapi juga mawaddah. Yang mawaddah ini dalam bahasa Arab sebetulnya juga konsep untuk menyebut cinta, dan pengertiannya adalah untuk mawaddah itu pengertiannya menginginkan kebaikan. Jadi kalau mawaddah itu cinta potensial, jadi cinta yang ekspresinya adalah menginginkan kebaikan. Rahmat itu cinta aktual, cinta yang ekspresinya memberikan kebaikan nyata, memenuhi kebutuhan. Sehingga pasangan suami istri, misalnya ini, kalau suami sakit atau istri sakit, suami mengantarkan istri periksa ke dokter. Ini kebaikan nyata, memenuhi kebutuhan. Kata dokter, nggak perlu opnam, bisa obat jalan, sehingga diberi resep. Nebus resep, itu juga rahmat, memenuhi kebutuhan. Sampai di rumah, karena istri masih lemah, belum bisa minum obat sendiri, maka suami nyuapin minum obatnya. Itu rahmah. Tapi apakah ada mawaddah, menginginkan kebaikan? Belum tentu. Jangan-jangan ketika nyumpi obat, itu di dalam hatinya bilang, kapan matinya ini? Karena sudah ada teman kantor yang siap menggantikan. Sehingga untuk keluarga nggak cukup kalau hanya rahmah saja. Tapi juga harus ada mawaddah. Supaya kebaikan pasangan itu lahir dan batin dan keluarga betul-betul sakinah. Sakinahnya tidak hanya di permukaan, tapi juga sampai di kedalaman batin. Dan Islam itu sebagai risalah Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Untuk memenuhi kebutuhan al-alamin. Yang alam itu kullu ma siwallah. Semua selain Allah itu alam. Sehingga berarti al-alamin adalah semua makhluk Allah. Dan kebutuhan itu apa? Dalam pengertian yang luas, kebutuhan bagi makhluk hidup adalah hidup baik. Sehingga agama Islam itu didakwahkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan hidup baik untuk seluruh makhluk Tuhan. Bukan hanya untuk manusia saja. Apalagi hanya untuk orang-orang Islam saja, apalagi hanya untuk penganut mazhab tertentu saja. Misalnya hanya untuk orang Muhammadiyah saja, tidak seperti itu. Karena juknya kan seperti itu. Umat Islam itu eksklusif banget. Sehingga apa yang dilakukan oleh umat Islam itu hanya untuk orang Islam. Termasuk ketika mau nolong orang yang kecelakaan pun perlu ditanya dulu agamanya. Di jalan ada orang kecelakaan ditanya, Islam atau bukan? Kalau bukan Islam nggak ditolong, tapi kalau Islam mau ditolong. Tapi masih ditanya lagi, NU atau Muhammadiyah? Sudah jawab Muhammadiyah saja, belum langsung ditolong. Itu PAN, apa P3, apa PKS. Akhirnya belum jadi ditolong, sudah mati. Jadi rahmatan lil alamin, jadi memenuhi kebutuhan untuk mewujudkan hidup baik bagi semua makhluk Allah. Yang hidup baik itu
dalam Al-Quran surat An-Nahl 97 ayatnya Ibu Aisyah disebut dengan hayah thayyibah. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa, enggak usah dijawab barang saya karena bukan pertanyaan. Barang siapa melakukan amal saleh wa huwa mu'minun, dan dia itu menjadi mukmin, falanuhyiyannahu, maka sesungguhnya kami benar-benar memberikan kepadanya kehidupan hayah thayyibah, kehidupan yang thayyibah. Yang thayyib dalam bahasa kita diterjemahkan dengan baik. Tapi dalam bahasa Arab, thayyib itu baik dalam pengertian yang tertentu. Thayyib itu dalam bahasa Arab pengertiannya adalah matastalidzuhul hawasu wa matastalidzuhun nafsu. Thayyib itu enak di indra dan enak di jiwa. Enak didengar telinga, dipandang mata, dicium hidung, dirasakan oleh lidah, tapi tidak cukup itu saja. Juga harus dirasakan enak di hati. Sehingga orang Arab, kalau kita lihat YouTube, menyaksikan tilawatul Quran yang bagus, maka komentarnya adalah thayyib, bukan hasan, bukan khair, thayyib, thayyib. Hada sautum minal jannah. Baik, tilawatul Quran ini adalah suara dari surga. Karena thayyib itu enak di indra dan enak di hati. Sehingga kalau rahmat itu menjadi konsep yang fundamental, thayyib itu dalam agama Islam menjadi konsep pokok untuk menjelaskan kriteria-kriteria. Jadi kriteria ideal hidup baik, hayah thayyibah. Makanan yang baik, halalan thayyibah. Keturunan yang baik, dzurriyyah thayyibah. Negara yang baik, baldatun thayyibah. Itu turunan dari konsep fundamental rahmat. Dan hidup baik itu berarti hidup yang enak di indra dan enak dirasakan di hati. Kita lihat Sungai Ciliwung, itu sungai kita itu, sudah enak dipandang mata enggak itu? Bau airnya enak enggak itu? Enak. Terus kemudian dengar Sungai Ciliwung itu gimana? Enak. Terus di hati terasa enak. Kalau sudah terasa enak, sungai itu sudah thayyibah. Tapi kalau belum, itu berarti belum thayyibah, khabithah. Lawan dari thayyibah adalah khabithah. Yang hidup baik ini, kalau dalam tafsir, itu menurut Ibnu Abbas, dalam satu riwayat, hidup baik itu adalah arizkul halalu, rezeki yang halal. Menurut Ibnu Abbas, dalam riwayat yang lain, as-sa'adatu, hidup baik itu adalah bahagia. Dan menurut Ali bin Abi Thalib, hayah thayyibah itu adalah al-qanaah, kepuasan. Ini kalau kita lihat tafsirnya menurut ulama salaf, ulama sahabat. Dan tafsir yang diberikan oleh Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib ini sejalan dengan kriteria hidup baik yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi di hayah thayyibah, An-Nahl 97 itu diperoleh, diwujudkan dengan
iman dan amal soleh. Dan dalam beberapa ayat yang lain, iman dan amal saleh buahnya tidak disebutkan hayah thayyibah, tapi buahnya adalah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sehingga kalau ayat hayah thayyibah ini dihubungkan dengan ayat yang lahum ajruhum inda rabbihim tadi itu, berarti kriteria dari hidup baik yang seharusnya diwujudkan melalui Islam yang didakwahkan oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kriterianya yang pertama adalah lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka memiliki ajar mereka di sisi Tuhan mereka. Ajar dalam bahasa Arab pengertiannya adalah balasan baik atas perbuatan baik, baik di dunia maupun di akhirat. Petani menanam padi, tumbuh padi, panen padi itu ajar dari perbuatan baik menanam padi. Kita yang kerjanya kantoran bulanan, di awal bulan atau di akhir bulan dapat gaji itu adalah ajar. Balasan baik atas perbuatan baik kita bekerja sebagai orang kantoran. Yang dengan adanya ajar ini, manusia bisa memenuhi kebutuhannya. Manusia memiliki ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan. Dan ada ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan ini dalam bahasa kita disebut sejahtera. Sehingga kriteria yang pertama dari hidup baik adalah sejahtera. Tapi tidak cukup kalau sejahtera saja. Karena kesejahteraan itu inda rabbihim, yang disediakan oleh Tuhan mereka. Dan Allah dalam surat Ibrahim menegaskan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung-hitung anugerah Allah, la tuhsuha, maka kamu tidak bisa menghitungnya. Mata kita ini nilainya berapa? Harganya berapa? Saya pernah lihat di televisi, seorang perempuan Amerika sakit mata, matanya nggak bisa berkedip. Jadi matanya itu melolok terus. Berobat habis $1 juta, nggak sembuh. Kalau $1 14.000, itu berarti berkedip itu harganya adalah 14 miliar. Tuh, kita nggak bisa menghitung anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga kesejahteraan itu yang disediakan oleh Allah tak terhitung, tak terbatas. Sehingga berarti kriteria yang pertama ini adalah sejahtera, sejahteranya. Yang berarti kesejahteraan itu terus-menerus bisa ditingkatkan. Tidak berhenti di satu keadaan. Sebab kalau berhenti di satu keadaan, sejahtera hari ini tidak menjadi sejahtera lagi di masa yang akan datang. Sekedar sebagai gambaran, saya aslinya Klaten, tapi Karangnonggo, Pak Hidayat. Ya, jenengan lebih kuto karena Prambanan.
Saya lahir tahun 61. Di kampung saya listrik masuk desa itu tahun 86. Sehingga selama 25 tahun dalam hidup saya di kampung itu memenuhi kebutuhan penerangan, dan itu sebagai perwujudan kesejahteraan dengan penerangan lampu minyak. Lampu minyak yang paling kecil kalau di kampung saya disebut sentir. Di atas sentir teplok. Yang paling terang petromak. Ini penerangan dengan lampu minyak ini sudah lebih sejahtera dibandingkan sebelumnya dulu ketika belum ditemukan minyak. Yang kalau dulu ketika tidak ada minyak di kampung saya, penerangannya dengan belarak, jadi daun kelapa itu. Dan itu sudah barang tentu nggak bisa semalaman, hanya sebentar saja. Terus kemudian mulai tahun 86 di kampung saya mulai listrik. Sehingga ada peningkatan kesejahteraan. Memenuhi kebutuhan penerangan dengan listrik. Ketika lampu minyak dulu tiap sore harus mengisi, terus kemudian menyalakan pakai korek yang diputer gitu. Tinggal berapa menit? Oke. Tapi listrik itu kemudian sudah ada peningkatan. Loh, sampai sekarang itu kemudian kan listrik juga sudah ada peningkatannya. Dulu belum ada LED, sekarang sudah ada lampu LED. Tapi menyalakannya rata-rata masih mencet saklar. Saya lihat di toko ada lampu tepuk. Menyalakan tuh nggak pakai pencet saklar, tapi nyala mati. Cuma sayang masih terlalu peka, kita ketawa keras juga mati. Dan seandainya nanti lampu itu sudah lampu tepuk, apakah itu sudah final memenuhi kesejahteraan penerangan? Belum, masih bisa ditingkatkan. Nanti bisa jadi ditemukan lampu menyalakannya dengan kedipan mata, kedip nyala, kedip mati. Itu. Cuma kedip terus itu berarti kedip-kedip terus. Itu gambaran bahwa sejahtera yang sesejahtera-sejahteranya itu terus-menerus ditingkatkan. Terus yang kedua, kriteria yang kedua dari hidup baik adalah wala khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan pada mereka. Dalam bahasa Arab, lanya linaf'il jingsi, untuk menafikan jenis. Ini berarti tidak ada ketakutan jenis apapun. Tidak ada ketakutan ekonomi. Tidak ada ketakutan keamanan. Tidak ada ketakutan politik. Ini mahasiswa kita, Muhammadiyah itu punya perguruan tinggi banyak, 180-an. Mahasiswa-mahasiswa kita itu merasa madesu atau madece. Madesu itu masa depan suram, madece masa depan cerah. Kalau mahasiswa kita atau mahasiswa Indonesia masih merasa madesu, masa depan suram, itu berarti Islam kita belum rahmatan lil alamin, memenuhi kriteria yang kedua, la khaufun alaihim itu. Cuma itu bukan hanya persoalan pribadi, tapi juga persoalan masyarakat, bahkan juga persoalan negara. Kalimat negatif itu lebih kuat dibandingkan dengan kalimat positif. Sehingga kriteria yang kedua ini, kalau dipositifkan, tidak ada ketakutan jenis apapun tadi itu, berarti positifnya adalah damai yang sedamai-damainya, tanpa ketakutan apapun. Terus kemudian kriteria yang ketiga adalah walahum yahzanun.
dan mereka tidak bersedih hati. Ini juga menggunakan kalimat negatif. Itu berarti tidak ada kesedihan dalam semua tingkatannya. Kalau tingkatan yang paling rendah misalnya galau, di atasnya kemudian cemas, di atasnya lagi kemudian stres, di atasnya lagi kemudian depresi. Itu berarti walahum yahzanun itu tidak ada kegalauan, tidak ada kecemasan, tidak ada stres. Cuma dalam survei katanya di Jakarta dan Jogja 1 dari 4 orang itu stres. Ini jangan-jangan yang hadir di kita juga memenuhi itu. Sehingga kalau kita itu stres, itu berarti keberagamaan kita itu belum walahum yahzanun. Yang kalau dipositifkan itu berarti bahagia sebahagia bahagianya. Jadi Islam agama kita paradigmanya adalah itu. Sehingga kita beragama yang mencerahkan itu berarti beragama yang mewujudkan kesejahteraan yang sejahtera sesejahteranya, damai sedamai-damainya, bahagia sebahagia-bahagianya, termasuk dalam politik yang tadi sudah diantarkan oleh Mas Mukti. Demikian sebagai pengantar karena waktu jatah saya sudah habis. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah pengajian bulanan PP Muhammadiyah dan pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hamim Ilyas atas materinya yang mencerahkan. Dipersembahkan oleh jamaah sekalian, jamaah pengajian bulanan dari PP Muhammadiyah yang semuanya saya hormati, hadirin dan hadirat, khususnya para pimpinan PP Muhammadiyah bersama kita Bapak Dr. Abdul Mu'ti, Sekum PP Muhammadiyah, dan para narasumber kita Bapak Dr. Hamim Ilyas, Ketua dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, coklat Bapaknya, coklat kan? Ya begitu, orang Klaten punya organisasi coklat istilah. Kemudian Bapak Dr. Andes Haji Tafsir MAG, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Ini rupanya eranya Jawa Tengah nih Pak. Ya, Pati. Kemudian Banyumas dan Klaten. Saya Prambanan, Klaten juga. Bang, ini ceritanya Jawa Tengah akan memimpin Indonesia. Ya, lawang dua capres Jawa Tengah kabeh. Baik, tentu saya harus sampaikan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan jazakumullah khairan katsiran kepada PP Muhammadiyah yang kembali menyelenggarakan pengajian bulanan ini, dan saya mendapatkan kehormatan untuk bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan berlanjut menjadi silatul ilmi, menjadi silatul amali antar kita semuanya, dan apalagi temanya luar biasa, beragama yang mencerahkan, arti yang mencerahkan gitu ya. Beragama yang mencerahkan tadi sudah diterangkan dengan sangat luar biasa oleh beliau Dr. Kiai Haji Hamim Ilyas, sampai Kiai apa saja. Bukan karena kita dekat Solo kemudian ada Kiai Slamet pasti buatan. Tapi beliau luar biasa, ilmu yang tadi telah disampaikan amat sangat mencerahkan dan sekaligus amat sangat mendasar, mendalam, meluas. Dan itulah salah satu daripada makna beragama yang mencerahkan. Pastilah kita sangat memahami bahwa ketika kemudian kita menggunakan terminologi agama, sejak saat itulah sesungguhnya perilaku ini orientasinya adalah untuk mencerahkan.
Karena agama dari bahasa Sanskerta, a tidak, gama kacau, artinya adalah ya beragama artinya adalah menghadirkan sesuatu yang tidak kacau. Yang tidak kacau artinya adalah sesuatu yang membawa kepada kebaikan, harapan, sesuatu yang kemudian menggembirakan, itulah yang juga kemudian mencerahkan. Dalam konteks al-Islam, ya sejak dari awalnya Allah menghadirkan dan atau mengutus Nabi besar Muhammad SAW. Memang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hamim Ilyas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam surah Saba ayat yang ke-28 juga diungkapkan, wa ma arsalnaka illa kafatal linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Disinilah problemnya. Hakikat fitrah daripada berislam, beragama dan apalagi berislam sesungguhnya adalah bukan untuk menghadirkan kekacauan, apalagi radikalisme, terorisme, eksklusivisme, menghadirkan sesuatu yang kemudian orang kemudian mencari alternatif daripada agama, bertemulah dengan sekulerisme, liberalisme, komunisme, ateisme, yang kemudian ujung-ujungnya malah mengacaukan dunia. Tapi Al-Quran sudah amat sangat detail dan amat sangat lugas ketika menyampaikan, ya, wa ma arsalnaka illa kafatal linnas, dimulai aja dengan basyira. Basyira itulah yang mencerahkan tadi itu. Tapi problemnya adalah walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Aktsaron nas itu bisa jadi dari kalangan beragama Islam maupun dari kalangan yang di luar yang beragama Islam. Dari kalangan beragama Islam misalnya yang dikenal dari Islam adalah bukan basyironya, lebih dahulu tapi nadhironya. Dan bahkan bukan hanya nadhiro dalam konteks nadhir, al-ingdar, tapi bahkan dalam konteks takfir. Sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir. Kelepasan jak lontong kemudian dinyatakan kafir kok sedikit-sedikit. Ya, demokrasi kafir, republik kafir, pilgub kafir, pilpres kafir. Nah, kalau semua umat Islam di Indonesia mengkafirkan ini semuanya, nah terus yang menang siapa? Pasti umat Islam langsung kalah. Ada lagi kemudian orientasinya adalah membid'ahkan, semuanya bid'ah. Demokrasi bid'ah, pemilu bid'ah, pilpres bid'ah, republik bid'ah, pilpres bid'ah, partai bid'ah, ormas bid'ah, yayasan bid'ah. Tadi lagi-lagi tadi kok calon tong diundang ke sini kemudian beliau mengomentari sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, bid'ah kok sedikit-sedikit gitu. Jadi ya terambil itu. Jadi mungkin masuk kaidah walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. La ya'lamun bahwa agama itu orientasi utamanya adalah basyiron sebelum menjadi nadhiron. Nah, ketika kemudian diambilnya karena faktor layak lamunnya kemudian terjadilah kondisi pengkafiran dan pembid'ahan itu, jadilah yang muncul dari agama adalah bukan kesan yang mencerahkan, kesan yang medeni. Padahal yang dihadirkan oleh Rasulullah adalah masyarakat yang madani, bukan masyarakat yang medeni. Nah, ini. Masyarakat madani itu masyarakat yang mencerahkan. Di situ ada madaniyah, di situ ada peradaban. Tapi kalau masyarakatnya medeni, ya tidak ada peradabannya. Medeni itu genderuwo, itu termasuk medeni. Hasil daripada medeni genderuwo munculnya masyarakat yang sontoloyo. Nah, itu. Ya. Dan itu semuanya bukan yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan juga yang diajarkan oleh Muhammadiyah. Kan sekali lagi dalam konteks mencerahkan, orientasinya pasti bukan medeni. Orientasinya pasti adalah madani. Bukan juga orientasinya adalah madani, bahasa Jawanya ini nyatanya agak di mukhafafahkan gitu. Kalau madani di murokokahkan itu menjadi berperadaban. Tapi kalau madani itu dari maitu. Ya. Maitu, isane mau maitu, isane mau madani. Ya, madani artinya bisanya hanya mencela saja. Nyalah-nyalahin saja, ini kafir, bid'ah, nyalah-nyalah saja. Bukan demikian, jadi masyarakat yang diinginkan Rasulullah adalah bukan masyarakat yang bisanya hanya madani, hanya maitu saja. Tapi juga bukan hanya masyarakat yang madani bahasa Jawa. Ini gara-gara Jawa Tengah, ini ke Jawa-Jawa Pak. Madani bahasa Jawa itu artinya adalah
bisanya hanya bikin podo. Podo itu artinya sama, madani artinya biasanya hanya taklid saja. Ya, jadi kalau madani ya, detailnya agak ditarkikan gitu, jadinya bisanya hanya copy paste saja, bisanya hanya menyontek saja, bisanya hanya taklid saja. Dan itu pasti juga bukan ajarannya Rasulullah, juga bukan ajaran Muhammadiyah. Karena bahkan ketika Rasulullah pada masa hidup beliau tentunya, ketika beliau menugaskan seorang sahabat beliau untuk berdakwah ke Yaman, ketika beliau menugaskan Mu'adz ibn Jabal untuk berdakwah ke Yaman, ungkapan beliau sangat jelas, bima tahkum, saya akan mengutus Anda untuk berdakwah ke Yaman. Dan kita tahu Yaman yang sekarang lagi penuh dengan tragedi itu, dan mudah-mudahan Allah segera menyelamatkan mereka semuanya. Rasulullah mengutus ke Yaman, waktu itu masih, ya pasti zaman beliau, satu zaman dengan Rasulullah. Yaman adalah satu komunitas, satu suku yang sukunya sama dengan sukunya Rasulullah, Arab. Bahasanya juga bahasa Arab, dan bahkan diperkirakan bahasa aslinya Arab adalah dari Yaman. Dan kemudian mereka masih satu kawasan geografi yang sama, Jazirah Arabia juga. Bukan kayak Indonesia yang bukan Arab, kemudian mungkin zamannya juga sudah berbeda seperti kita sekarang ini. Rasulullah mengutus sahabatnya untuk berdakwah ke Yaman, ke orang Arab juga, di satu masa dengan beliau juga. Dan mereka masih satu kawasan, tidak ada beda, tidak ada pembatas. Tapi beliau bertanya, bima tahkum, kalau aku akan mengirim Anda berdakwah ke Yaman, Anda akan pakai rujukannya apa? Qala bi kitabillah, pakai Al-Quran. Tapi Rasulullah bertanya, fa'ilam tajid. Kalau dalam Al-Quran nggak ada, tuh, bisa kita bayangkan tuh. Pada waktu itu Rasulullah masih sudah bertanya, bila dalam Al-Quran tidak ada. Qala bi sunnati Rasulillah. Aku akan berhukum dan atau merujuk atau menjadikan sunnah Rasulullah sebagai rujukan untuk menyelesaikan masalah atau untuk berdakwah. Berhentikah Rasulullah di situ? Enggak. Kemudian beliau bertanya, fa'ilam tajid. Kalau engkau tidak mendapatkannya juga dalam sunnah Rasulullah bagaimana? Perlu kita segarkan kembali bahwa ini adalah peristiwa dialog langsung antara Rasulullah dengan Mu'adz bin Jabal dengan orang Arab, diutus ke orang Arab, bahasanya bahasa Arab, ngerti semuanya, hidup di zaman yang sama. Tapi Rasulullah sudah memperkirakan akan ada kondisi di mana kehidupan itu akan berkembang. Dan kemungkinan karenanya tekstual Quran maupun as-sunnahnya tidak ditemukan, sekalipun esensialnya masih ditemukan. Karenanya kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab begini. Dia tanya bima takum, begitu bila bisunnatir Rasul, qala ajtahidu ra'yi wala alu. Kemudian Rasulullah menjawab, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah lima yuhibbuhu Rasulullah. Jadi ketika ditanya, kalau tidak ada juga dalam Quran hadis, bagaimana? Beliau memberikan kepada kita keteladanan tentang beragama yang mencerahkan ini. Tidak kemudian kepaten obor, itu kata orang Klatennya. Seolah-olah kemudian jadi kebingungan dan kemudian langsung saja kafir dan bid'ah. Bilang orientasinya kemudian adalah ajtahidu ra'i, saya akan berijtihad. Sekalipun saya tidak akan berlebihan, karena kalau ijtihadnya berlebihan kacau juga. Seperti ada orang di Indonesia, seorang kiai haji yang cukup terkenal di Indonesia. Waktu itu dia menyampaikan ke saya, Pak Ustaz, saya mempunyai ijtihad yang belum pernah ada di seluruh dunia, dan ini akan menyelesaikan masalah haji. Apa itu Pak Ustaz? Begini, kan selama ini problem kita tentang haji adalah antrian sangat panjang. Di Jakarta saja orang kalau antum mendaftar haji sekarang mungkin akan baru berangkat tahun 2030-an, 2034. Daftar panjang, sementara banyak kejadian di Mina, banyak tragedi. Kenapa kita tidak merujuk pada Al-Quran? Karena Al-Quran mengatakan Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Haji itu adalah pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Bulan-bulan Pak Hidayat, dan itu adalah bulan-bulan yang diketahui. Dan kita semuanya tahu yang namanya bulan-bulan dalam konteks Arab, dalam konteks Hijriah adalah bukan hanya Dzulhijjah. Ya kan? Kan ada bulan setelah Dzulhijjah, ada Muharram, ada Safar, ada Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, baru Dzulhijjah. Kenapa hanya kita bikin haji hanya di bulan Dzulhijjah saja? Bulan Dzulhijjah kan hanya syahrun ma'lum,
Padahal Al-Quran mengatakan ashhurun ma'lumat. Jadi kita bikin Pak Ustadz, haji itu seperti umroh. Hebat kan? Bisa sepanjang waktu. Sehingga dengan cara itu maka nggak akan ada itu yang namanya antrian sampai tahun 34 sampai tahun 34 atau tahun 2034. Nggak akan ada itu yang namanya berdesak-desakan di Mina, di Arafah, di Tawaf, di Sa'i. Jadi ini kan ijtihad yang luar biasa Pak Ustadz. Saya temukan ini. Hebat nggak? Hebat menurut beliau. Saya bilang, Pak Ustadz, kalau begitu mah antum telat. Saya waktu nulis S2 untuk master saya di Madinah, saya menulis tentang aliran kepercayaan di Indonesia. Di antaranya saya mengkaji ada satu aliran kepercayaan namanya aliran kepercayaan Nurani. Itu dulu di Jember adanya, tahun 60-an. Jadi aliran kepercayaan Nurani ini salah satu kepercayaannya adalah haji itu nggak perlu repot-repot saya ke Mekah. Cukup mengelilingi alun-alun kota Jember sambil nonton kambing. 7 kali nonton kambing, setelah itu disembelih pesta, makan sate. Pulang dapatkan gelar Haji Nurani. Jadi saya bilang sampean ketinggalan zaman, tahun 60-an sudah ada yang begitu. Sampai hari ini masih itu, ada orang-orang di bawah kareng, hajinya ke bawah kareng, naik gunung ke bawah kareng. Ada waktu itu pas kena dinginnya luar biasa, banyak yang kemudian meninggal di atas gunung. Nggak tahu hajinya fisabilillah atau fisabili bawah kareng. Walhasil saya ingin mengatakan ijtihad itu ya, tapi wala alu. Sebab kalau berlebihan bisa ke bawah kepada menjadi seperti ini. Saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa Islam mencerahkan karena adalah membuka ruang untuk terus-menerus menghadirkan ijtihad yang tidak pernah berhenti. Dan itulah yang kemudian Muhammadiyah selalu menghadirkan. Berikutnya tentang yang mencerahkan menurut saya adalah juga kemudian merujuk kepada fakta bahwa dalam konteks Indonesia umat Islam itu memang menghadirkan Islam yang mencerahkan. Dan peran serta mereka begitu amat sangat konkret tentang kepencerahanan ini. Itulah yang kemudian mewujud dalam peran mensejarah yang sayangnya dalam konteks Indonesia seringkali kita dengan lantang meneriakkan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi sambil berteriak tentang jas merah, dilupakanlah sejarah dan peran daripada para tokoh-tokoh umat Islam, baik dari Ormas maupun dari Orpol. Termasuk peran menyelamatkan Pancasila, di mana di situ ada peran daripada tokoh Muhammadiyah, Ketua PP Muhammadiyah pada waktu itu Ki Bagus Hadikusumo. Termasuk peran menyelamatkan Indonesia dari diserang oleh Belanda yang memuncak sekutu, kemudian menghadirkan fatwa jihad, resolusi jihad, menghadirkan Hari Pahlawan Nasional. Di situ ada tokoh NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Termasuk peran menyelamatkan NKRI. Karena kan orang ceritanya NKRI harga mati, NKRI harga mati. Tapi umat Islam yang dituduh-tuduh anti NKRI. Padahal yang menyelamatkan NKRI itu tokoh umat Islam. Itulah ketua fraksi Partai Masyumi di DPR Republik Indonesia Serikat, namanya Muhammad Natsir. Jadi sambil meneriakkan jas merah, dilupakan nih peran-peran sejarah ini. Dan saya mohon maaf, hari Kamis kemarin saya diundang oleh BMPTM se-Indonesia dalam Rapimnas mereka di Rapimnas ya di Surabaya, di Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan hadirlah ratusan rekan-rekan dari BEM se-Indonesia, BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Saya bertanya kepada rekan-rekan mahasiswa yang beraktivis dan rekan-rekan yang para organisatoris yang seolah akan menjadi generasi pelanjut kita semuanya. Saya tanya kepada mereka, hadiahnya umroh. Kalau tergantung jawabannya, kalau benar jawabannya di atas 85%, umrohnya dari Surabaya. Tapi kalau jawabannya hanya benar di antara 5% sampai 80%, umroh juga, tapi dari Tanim. Dari Bir Ali. Kalau benarnya 50% sampai 30%, umrohnya dari Jeddah. Kalau benarnya hanya antara 10% sampai 25%, umrohnya dari Tanim. Semuanya umroh. Pertanyaannya adalah, ceritakan pada saya bagaimana peran tokoh-tokoh umat Islam Muhammadiyah khususnya di dalam melahirkan Pancasila, menyelamatkan Pancasila, dan menyelamatkan NKRI. Nyuwun sewu, bahkan yang umroh dari Tanim pun belum ada.
Nah ini kan, ini kados pundi ini kata orang Klaten ya. Bagaimana ini? Jadi kita teriak jangan sekali-kali melupakan sejarah, tapi sejarah umat Islam sendiri kita lupa. Ini bukan umat Islam biasa, umat Islam sekelas Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ki Haji Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo, Muhammad Nasir. Puncak-puncak peran yang luar biasa. Dan peran-peran ini mencerahkan luar biasa. Karena umat Islam ya banyak sekali, Juanda juga ya, banyak yang bisa kita sebut. Saya ingin menyebutkan beberapa saja. Hanya saya ingin menegaskan kembali bahwa beragama yang mencerahkan diantaranya adalah memahami tentang bahwa bagi kita dalam konteks Indonesia, sesungguhnya ini bagian daripada fitrahnya umat Islam di Indonesia. Beragama yang mencerahkan itu adalah fitrah kita. Sehingga karenanya menjadi amat sangat seharusnya bila ini terus disegarkan. Karena kita tidak sedang berangkat dari kosong, kita tidak sedang berangkat dari utopia, kita tidak sedang berangkat dari apologi. Kita sedang berangkat dari realita yang kita miliki untuk kita lanjutkan. Nah inilah yang saya yakin penting untuk selalu kita segarkan, sehingga karenanya saya ikut mempopulerkan satu ungkapan atau satu istilah, biasanya hanya jas merah, tapi saya usulkan tambahan jas yang baru, yaitu jas hijau. Apa itu jas hijau? Ja, jangan S sekali-kali, hilangkan ja, jasa ulama. Jangan sekali-kali hilangkan jasanya ulama. Karena nyuwun sewu, faktanya ngaten nih. Saya kemarin kaget, saya pikir ini di Surabaya. Saya nggak kaget juga kalau nanti ada yang jawab 85%, saya harus menyiapkan anggaran untuk umroh dari Surabaya sampai ke. Ternyata umroh dari Tanim pun belum ada yang lolos, Pak. Padahal dalam konteks kita berbicara beragama mencerahkan tentu adalah kita bicara untuk generasi yang akan datang dalam konteks keindonesiaannya. Nah tentu tidak mungkin kita membangun sesuatu kalau di pesantren ungkapannya adalah wafaqidu syai'i la yu'ti. Kalau kita nggak punya ya bagaimana memberinya? Kalau kita tidak punya wawasan tentang beragama mencerahkan dalam konteks yang real, yang praksis, yang historik dalam konteks Indonesia, dan itu terkait langsung dengan para ulama kita di NU, di Muhammadiyah, di partai-partai Islam, di Masyumi, di partai Syarikat Islam, dan lain sebagainya, bagaimana membangun kesadaran bahwa beragama yang mencerahkan itu adalah bagian dari fitrah kita, sesuatu yang bisa kita laksanakan terus-menerus, dan bukan sesuatu yang seolah-olah diimpor dari luar atau sesuatu yang kemudian harus dicurigai. Sebaliknya, justru menghadirkan Islam yang mencerahkan sesungguhnya adalah menyegarkan kembali ingatan dan peran sejarah kita semuanya untuk berperan secara maksimal untuk kemudian menghadirkan Indonesia yang terselamatkan. Sebagaimana Ki Bagus Hadikusumo menyelamatkan Pancasila, sebagaimana Ki Haji Hasyim Asy'ari menyelamatkan Surabaya, Indonesia dengan fatwa jihadnya, sebagaimana Muhammad Nasir dari fraksi Partai Masyumi menyelamatkan NKRI. Jas merah tapi juga jas hijau. Terakhir sekali jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan pendekatan ini maka kita akan bertemu dengan peristiwa yang tidak bisa ditutup-tutupi karena malah dibuka kemana-mana. Tadi malah ditutup-tutupi, malah di Malaysia dibongkar sendiri. Lebih dari 50.000 kertas suara yang dinyatakan asli oleh Bawaslu ternyata sudah dicoblosi. Kita nggak perlu kita sebut yang dicoblos yang mana karena sudah pada tahu gitu kan. Kita akan bertemu dengan fakta ini dan itu tidak mungkin kita hindari. Kita tentu menghormati sikap PP Muhammadiyah yang dalam tanda kutip netral gitu ya, sekalipun tidak melarang anggotanya untuk bersikap secara individual. Tapi menurut saya semangat untuk menghadirkan beragama yang mencerahkan, sikap yang mencerahkan sebagaimana dicontohkan oleh Muhammad Nasir, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodi Menjo, termasuk juga Ki Haji Wahid Hasyim dan lain sebagainya, Ki Haji Ahmad Dahlan tentu. Ini penting untuk juga hadir ketika kita nanti akan berada di tanggal 17 April. Sehingga dengan demikian maka pencerahan yang bisa dihadirkan oleh umat Islam menyelamatkan Indonesia dari beragam kondisi yang ya bisa jadi amat sangat mengkhawatirkan dan bila tidak segera terselamatkan akan bisa menghadirkan kondisi-kondisi yang semakin memburuk ke depannya. Itu adalah bagian-bagian yang penting untuk disikapi secara berani, tapi secara bijak, secara intelektual, dan itulah bagian-bagian daripada Islam yang mencerahkan yang saya pahami dari sesuatu yang hari-hari ini terus digaungkan oleh Muhammadiyah berbarengan dengan istilah ta'awun dan berbarengan dengan istilah Islam berkemajuan. Karena memang mencerahkan yang baik kalau dia adalah sesuatu yang tidak individualistik, tidak egoistik, tadi yang bahasanya narasumber kita
sudah mengingatkan bahwa ya ini harusnya tidak menghadirkan ya egoistik. Nanti Muhammadiyah pun masih ditanya, ini partainya mana gitu ya. Termasuk ini Muhammadiyah Jogja atau Jakarta gitu, nanti lain lagi nanti. Jadi ta'awun itu adalah menghadirkan, ta'awun itu adalah salah satu pintu mencerahkan karena membuat kita menjadi memungkinkan bersama-sama dalam konteks wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi tidak ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Jadi selama kemudian seluruh aktivitas ini membawa kepada al-bir wat taqwa, saya selalu ingatkan bahwa ta'awun 'alal bir bukan berarti ta'awun minum bir. Atau seperti di DPRD DKI, ta'awun menolak rencana Gubernur DKI untuk menjual saham pabrik bir. Itu ta'awun yang ala minum bir sejenis itu. Ta'awun ala bir tentu kalau di tafsirnya kan ada kaidah idza ijtama iftaraka wa idza iftaraka ijtama, suatu istilah yang kemudian disebutkan berbarengan maka maknanya pasti berbeda. Al-bir adalah sejenis at-taqwa tapi yang tidak secara spesifik di dalam Al-Quran disebutkan. Jadi menghadirkan ta'awun itulah bagian daripada atau kemampuan menghadirkan ta'awun, kesediaan menghadirkan ta'awun dan kesediaan untuk melakukan ta'awun secara bersama-sama itulah bagian daripada yang mencerahkan, karena tidak mungkin Indonesia ini kita kerjakan sendiri dan atau tidak mungkin kita biarkan hanya orang lain yang mengerjakan, diperlukan ta'awun. Tapi sekali lagi ta'awunnya bukan alal itsmi wal udwan, ta'awunnya adalah alal birri wat taqwa. Wa barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah wa nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Waris Umum PP Muhammadiyah Bapak Dr. Abdul Mukti yang saya hormati, Bapak Dr. Hamim Ilyas dan Dr. Diatnur Wahid selaku narasumber, keduanya yang saya hormati, moderator dan seluruh jamaah yang berbahagia. Kalau saya terakhir bukan berarti saya gongnya, bukan. Tapi karena saya paling junior, maka cukup waktu yang tersisa saja. Tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, bicara pencerahan ada 3 kata yang mungkin kita butuh membahasnya. Ada an-nur, ada adzulumat, ada an-nar. An-nur dan an-nar itu hanya beda-beda dikit gitu ya. Jadi ya sama-sama unsurnya api tapi beda rasa gitu kan. Kalau an-nur itu adalah menghangatkan yang kita harapkan, sehingga ada doa Allahumma li fi qalbi nuron wa fi basori nuron wa fi samai nuron wa fi lisani nuron. Berharap supaya dalam diri kita ada nur, ada cahaya. Tapi sebaliknya kita menghindar dari an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi an-nur dan an-nar beda dikit kan. Kalau kita jalan-jalan, kanan jalan ada pondok pesantren An-Nur, kiri jalan ada pondok An-nar. Kira-kira Bapak Ibu lebih suka ke pondok An-Nur atau ke pondok An-nar? Kadang-kadang ingin ke An-Nur, kadang-kadang juga ke An-nar. Karena manusia itu makhluk monodualisme. Ya, makhluk dualisme moral. Makhluk yang taat ya bisa, maksiat juga bisa, gitu kan. Kalau setan hanya satu, maksiat, menentang gitu. Kalau malaikat cuma satu, taat. Kalau manusia bisa taat, bisa maksiat. Jadi berat jadi manusia kan. Jadi, sehingga selalu diadakan pada pilihan, mau milih An-Nur atau milih An-nar. Milih pengajian atau milih piala presiden. Nah. Kira-kira. Coba. Tapi karena Bapak Ibu orang yang tercerahkan, milih pengajian. Nah,
tidak menghindar dari Piala Presiden, bukan karena masalah 01 dan 02 gitu. Tapi di sini ada pengajian. Itulah insya Allah Bapak Ibu orang yang masuk golongan yang memperoleh an-nur. Allahu nurus samawati wal ar. Allah adalah nur bagi langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu insya Allah yang menerima an-nurnya. Tapi setelah manusia kadang-kadang pengen ke anar juga gitu kan. Karena tidak ada manusia yang baik sepenuhnya. Walaupun juga tidak ada manusia yang buruk sepenuhnya. Yang ada adalah silih bergantinya antara baik dan buruk. Banyak sedikitnya baik dan buruk. Kan itu. Apa ada Bapak Ibu yang 100% baik? Saya kira enggak ada. Tapi juga tidak ada yang 100% buruk. Yang ada adalah volumenya besar mana kira-kira. Tapi karena Bapak Ibu tiap hari di kantor PP Muhammadiyah baiknya lebih besar gitu. Tapi keluar sedikit berubah. Nah. Keluar sedikit berubah gitu. Karena tadi kita adalah makhluk dualisme moral. Maka berat jadi manusia karena harus memilih di antara dua itu. Kalau setan enak satu tok menentang. Ada setan kok taat, setan yang keliru itu kan. Setan yang keliru. Setan kok taat gitu ya. Setan yang keliru itu. Ya. Saudara tegur kalau ada sampai setan taat itu ya. Ya, kalau malaikat sebaliknya hanya bisa taat. Lah manusia taat bisa, maksiat juga bisa. Berat kan? Itulah maka amal yang dihitung adalah amal manusia karena saking beratnya. Maka saya kira tidak ada setan bunuh diri ya. Yang bunuh diri adalah manusia karena apa? Saking beratnya menjalani hidup. Karena nggak kuat maka bunuh diri. Bapak Ibu yang saya hormati, itu bedanya anar dan an-nur. Sama-sama api tapi yang satu api yang menghangatkan, yang satu api yang membakar. Maka yang satu an-nur kita harapkan, yang anar kita hindari. Maka Nabi pun berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nuron, wa fi lisani nuron, wa fi samai nuron, wa fi basyari nuron. Jadi jadikanlah dalam hati saya nur. Dalam pandangan saya ada nur, dalam pendengar saya ada nur, kemudian dalam hati saya ada nur. Karena hati yang tercerahkan, tidak ada iri dengki satu dengan yang lain. Begitu juga dengan tangan yang tersinari, yang tercahaya ini, maka tidak akan kirim WA yang tidak gitu. Begitu juga dengan lesan yang tercahaya, tidak akan bicara yang tidak. Tapi karena belum tersinari, belum terberi oleh nur, maka ucapannya menyakitkan orang lain, WA-nya juga menyakitkan orang lain sehingga left. Nah, gitu. Sehingga left, keluar dari grup WA gitu. Ternyata kita nggak dewasa juga itu ya. Hanya karena baru berdebat di WA grup sudah keluar WO. Apalagi kalau di Dewan DPR gitu kan. Kayak apa kita itu. Ya, baru debat di WA saja udah nggak tahan keluar dari grup. Bagaimana kalau sidang DPR yang ngurus negara dari pagi sampai malam beda, tambah nggak tahan itu. Makanya kita harus apresiasi kepada orang-orang seperti Pak Hidayat Nur Wahid yang bisa di Dewan. Kalau lainnya kan cuma bisa ngomong gitu kan. Maka saya sangat apresiasi kepada teman-teman yang berani nyalon. Karena ini adalah orang yang punya nyali lebih dari rata-rata. Nah, gitu. Ya. Yang lainnya cuma bisa mencela anggota Dewan tapi nggak berani nyalek, sama aja bohong.
Maka saya nggak banyak ngeritik DPR, kenapa? Nggak berani nyalek. Oleh karena itu Nabi doanya sangat baik ketika begitu beliau diizinkan hijrah, beliau berdoa, saya kira Bapak Ibu sangat hafal dalam surat Al-Isra 80 itu. Waqur Rabbi adkhilni mudkhala syidkin wakhrijni mukhraja syidkin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Sultan, kekuasaan yang menolong. Itu penting. Jadi tidak bisa diabaikan. Itu pencerahan di bidang politik. Nah, makanya politik adalah penting walaupun dilematis. Masuk kok kotor, tidak masuk jadi korban. Nah. Itu politik, ya. Jadi masuk kok kotor, tidak masuk jadi korban. Pilih mana? Pilih masuk dunia kotor atau pilih jadi korban? Nah, itulah dilema. Dimakan mati bapak, tidak dimakan mati ibu. Pilih mana jenengan? Milih mati bapak atau milih mati ibu? Kalau bapak pilih ibu aja yang mati ya gitu kan. Ini bapak yang kurang ajar ini ya gitu ya. Gitu kan. Gitu. Ibu bisa cari yang lain itu kan. Ini bapak-bapak yang kurang ajar ini jawabannya berarti. Jadi itu. Tapi suka tidak suka politik penting karena apa? Keputusan politik bersifat mengikat, yang kedua bersifat memaksa. Bapak-bapak ini lu sehari adzan 5 kali nggak bisa maksa orang datang masjid, Pak. Ya, coba siapa yang berani bisa maksa orang ke masjid walaupun adzan sampai belenger. Nggak bisa. Tapi bapak-bapak ibu dipanggil polisi 3 kali nggak datang, jemput paksa saudara itu kan. Ya. Jemput paksa. Jadi di muka bumi hanya 4 yang bisa maksa. 1 polisi, 2 jaksa, 3 hakim, 4 KPK. Nah, itu yang bisa maksa. Lainnya nggak bisa maksa. Siapa yang berani menghindar dari panggilan 4 orang ini? Nggak ada. Kenapa dia bisa maksa? Karena menjadi pelaksana undang-undang. Itu bedanya undang-undang dengan kitab suci. Kitab suci nggak bisa maksa. Pak Abdul Moti khotbah sehari 7 kali, homer haram, homer haram. Orang iso nangane orang minum homer. Walaupun khotbah 7 kali sehari itu. Nggak bisa. Kecuali homer sudah berubah menjadi undang-undang, jadi perda, baru bisa dipaksakan. Gitu. Siapa yang buat undang-undang? Pak Hidayatun Nurwahid dan kawan-kawan. Anggota Dewan. Maka kalau kader Muhammadiyah nggak ada yang jadi legislatif, Muhammadiyah jadi korban undang-undang. Karena apa? Tidak ikut membuat. Makanya lalu jihad konstitusi. Jihad konstitusi artinya kita jadi korban konstitusi. Karena apa? Tidak terlibat dalam pembuatan undang-undang. Oleh karena itu kita sangat apresiasi kepada teman-teman yang berani nyalek. Kita doakan mudah-mudahan mereka jadi. Apalagi doanya tadi, Sultanan Nasiro. Sehingga mudah-mudahan kita punya presiden yang menolong. Punya anggota dewan yang menolong. Punya anggota DPD yang menolong. Punya pimpinan yang menolong. Menolong apa? Menolong dakwah Islam. Menolong kemanusiaan, menolong kebaikan, menolong kebenaran. Itulah yang kita harapkan. Karena itu ini harus kita dukung karena syaratnya kekuasaan punya pendukung yang banyak. Nabi bisa Fathu Makkah tahun ke-8 setelah hijrah dengan cara membawa umat yang berbondong-bondong untuk mengubah rezim kafir menjadi mukmin. Caranya bawa umat yang berbondong-bondong. Calon kita kalau tidak punya pendukung yang berbondong-bondong tidak bisa jadi.
anggota dewan kita kalau tidak punya pemilih berbondong-bondong tidak jadi, maka harus berbondong-bondong untuk memilih supaya mereka jadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih politis dari politisi. Mungkin ini ada Pak Sekjen Kemendikbud barangkali mau menyampaikan sepatah dua patah kata. Cukup? Oke, ya. Jadi yang disampaikan Pak Tafsir tadi, kata Ustadz Hidayat itu lebih politis daripada politisi. Jadi memang kalau orang itu tidak berpolitik itu lebih politis. Saya begitu jadi politisi itu diem saja. Dan orang berpolitik kadang-kadang juga terlalu serius, padahal politik itu sudah pol masih bisa diotak-atik. Jadi makanya kalau sudah jadi politisi itu jangan terlalu kaku-kaku, cair saja gitu. Saking cairnya sampai setiap 5 tahun pindah partai. Ini politik juga ya? Enggak juga. Saya hanya menjadi pengamat saja. Nah, karena itu maka Bapak-Bapak sekalian, karena kita tidak ada tanya jawab pada malam hari ini seperti pengajian biasanya, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih pada Ustadz Hidayat Nur Wahid. Beliau ini calon legislatif dari PKS yang dulu pernah saya bercanda ke beliau ketika PKS memperjuangkan undang-undang keluarga itu. Singkatan resminya PKS itu kan Partai Keadilan Sejahtera, tapi begitu mendukung undang-undang keluarga, singkatannya menjadi Partai Keluarga Sakinah. Tapi ini bercanda ya. Pak Tafsir ini partainya PNS. Pak Hamim juga PNS. Yang sekarang namanya diganti ASN. ASN itu artinya gajinya akan selalu naik. Jadi siapapun presidennya, insya Allah PNS itu gajinya akan selalu naik. Tetapi kata Cak Lontong, walaupun ASN tetap saja PNS, paling naiknya sedikit. Jadi itu kata Cak Lontong, temanya kan Cak Lontong malam ini. Jadi karena itu maka marilah kita bawa semangat pencerahan dan kegembiraan ini sebagai bagian dari kita menjadi kelompok umat yang menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Dan saya kira Muhammadiyah tentu diharapkan oleh berbagai kalangan untuk bisa menjadi, tadi Ustadz Hidayat menyebut menjadi apa tadi, oncor, teplok, sama apa tadi itu. Oh Pak ini Petromak, Pak Hamim yang menyebut tadi. Oh Petromak, oncor, obor dan sebagainya itu. Yang saya kira dalam kepentingan ini tentu warga Muhammadiyah, partainya bisa apa saja terserah, itu pilihan masing-masing, tapi jangan tidak memilih. Jangan golput, karena kalau orang golput itu walaupun tidak milih, nanti penentunya ya suara yang terbanyak itu, sehingga orang golput itu nanti akan terkena hukum ijma' sukuti. Jadi walaupun diam, kalau suara yang menang itu ya dianggap mendukung suara yang terbanyak itu. Kalau calonnya dianggap tidak ideal, ya anggap saja darurat lah. Jadi jangan tidak memilih karena tidak ada yang kita anggap ideal. Jadi kalau ada yang kita anggap ideal itu yang kita pilih, kalau tidak ada kita anggap itu darurat. Nah kalau darurat berlaku kaidah fikih, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Jadi kalau darurat itu yang nggak boleh menjadi boleh. Kalau dua-duanya darurat, pilih yang akhafud darurain. Pilih yang daruratnya lebih ringan. Jangan akhaful amplopain. Amplop itu bahasa Arabnya apa? Enggak tahu saya. Jangan pilih yang amplopnya lebih ringan. Jadi tidak boleh memilih karena pertimbangan fulusiyah. Wah apa itu Pak? Amplop itu bahasa Arabnya apa Ustaz? Wadorfa, fulusiyah wadorfiyah. Nah, kira-kira begitu. Kalau seperti itu jadinya fayah. Fayah itu kalau yang baca orang Sunda jadi payah gitu kan. Jadi
Karena itu maka kita ikutilah proses-proses ini dengan gembira, menggembirakan, menyenangkan, sehingga karena itu kan seringkali politik itu disebut dengan parti kan ya Pak. Partai kan disebut dengan parti. Parti itu dalam bahasa Inggris artinya bisa berarti pesta, bisa berarti partai politik. Nah, pesta itu artinya tipis-tipis yang penting merata. Maksud saya apa? Ya jangan sampai ya enggak boleh, ini enggak boleh. Jadi kalau nanti milih jangan melihat yang tipis-tipis merata. Karena sekarang ada kecenderungan begitu. Saya tanya milih siapa Pak? Waduh enggak jelas ini, enggak ada yang kenal. Yang dipilih siapa? Yang datang membawa fulus katanya begitu. Nah itu tidak boleh. Warga Muhammadiyah tidak boleh memilih karena pertimbangan fulusiyah wa dzorfiyah, kira-kira begitu. Money and envelope, ya. Hasilnya akan fayah. Kemudian yang sekali lagi yang terakhir nanti mudah-mudahan proses pemilihan yang nanti kita jalani pada tanggal 17 April itu menjadi proses politik yang berlangsung secara aman, tertib, damai, lancar, jujur, adil, dan menghasilkan para pemimpin-pemimpin bangsa yang dapat membawa bangsa ini menjadi bangsa yang berkemajuan, atau dalam bahasa Ustadz Hamim tadi, menjadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun warabun ghafur. Saya kira demikian, sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.